Jadi ekspektasi gue nggak tinggi. Oke. Gue hanya melihat sejauh mana mereka bisa mengikuti instruksi. Kayaknya mereka paham yang diinginkan oleh Sintayong, cuman eksekusinya jelek. Oke. Jadi dari Second ballnya jelek, passingnya jelek, ya, dribblingnya terlalu jauh. ya. Sisi level taktikal, dari sisi level permainan, dan juga Jujur, gue mungkin nggak sekecewa kayak kalian ya, karena gue nggak punya ekspektasi tentang tim ini. ya, Satu, ini pemain muda. ya. Kedua, ini dari Ligue 1. Jadi ekspektasi gue nggak tinggi. Oke. Gue hanya melihat sejauh mana mereka bisa mengikuti instruksi. Kayaknya mereka paham yang diinginkan oleh Sintayong, cuman eksekusinya jelek. Oke. Jadi dari Second ballnya jelek, passingnya jelek, ya, dribblingnya terlalu jauh. ya. Jadi ekspektasi gue nggak tinggi. Oke. Gue hanya melihat sejauh mana mereka bisa mengikuti instruksi. Kayaknya mereka paham yang diinginkan oleh Sintayong, cuman eksekusinya jelek. Oke. Jadi dari Second ballnya jelek, passingnya jelek, ya, dribblingnya terlalu jauh. ya. Agak terlalu textbook, nggak ada surprising elemen dari permainan. Tapi dibilang jelek nggak juga. Kalau dibilang jelek nggak juga. Oke aja. Iya, ada beberapa momen di mana kita bermain cukup bagus lah. Ya. Jadi emang babak pertama yang mix lah, yang nggak begitu konsisten dari tim. But that's okay. Ini match pertama, selalu sulit. Ya. Away pula. Ya itu Ji. Jadi gue nggak begitu kecewa amat. Takeaways-nya gitu Ji. Match pertama mental belum berada siap gitu. Maksudnya dari Iya ya. ketika lo merasa oh gue udah siap, tapi ternyata begitu masuk ke lapangan mungkin reality hits gitu kan, ngelihat kayak wah ternyata kita susah untuk mendominasi gitu. Tapi kalau dilihat dari tadi Ji, dari sisi level apa namanya deliverabilities ya, dari yang Coach Yasin bilang tadi, mungkin instruksinya udah nyampe, tapi ketika penerapannya kepada permainan ada Kan yang memainkan, menjalankan instruksi itu pemain. Iya. Iya kan? Dan maksudnya nggak mungkin gitu seorang pelatih timnas ngajarin level teknik gitu kan, nggak mungkin Ji. Iya. Iya ya. Gimana passing nggak nyampe, Iya, ini iya, visi nggak ada apa segala macam. Iya. Gimana lu ngelihat apa yang ditampilin di babak pertama terkait dari ekspektasi sama realita yang ditampilkan gitu? Ya ekspektasi juga sebenarnya gue nggak terlalu tinggi ya. Cuman kalau realitanya memang penampilannya jelek sih. Menurut gue emang apa yang gue lihat babak pertama tadi jelek. Bukan nggak bisa lebih bagus. Tapi baik lagi tadi gue bilang ya ini kan pemain dari Ligue 1 kemudian juga U22. Jadi what do you expect dari jam terbang mereka aja di level klub aja mungkin belum sebanyak pemain-pemain yang senior di Ligue 1. Kedua tadi memang untuk bergabung menjadi satu timnas itu kan mereka juga waktunya nggak panjang untuk bisa bermain bersama. Apalagi ini campuran ada dari U22, ada dari senior juga, ada yang dari bahkan nggak pernah masuk ke timnas juga gitu. Jadi gue merasa memang ya nggak masalah gitu. Cuman ya harusnya kalian bisa lebih baik lagi karena ini lawannya juga Myanmar, justru ini menjadi ajang pengalaman yang bagus buat main yang minim jam terbang di timnas, buat bisa bermain lebih bagus. Pede aja gitu, main pede aja dulu untuk megang bola karena gue lihat terutama tadi yang paling gue sort paling jelek tadi penampilan nomor 17 si Zanadin Faris tuh. Megang bola nggak pede, ujung-ujungnya long ball, second ball kalah mulu. Karena ini match pertama. Betul. Jadi agak jangan terlalu kejam lah kalau gue bilang. Ya, tapi gue merasa ya masih bisa lebih bagus lagi ya. Secara individual harusnya bisa lebih bagus lagi, tinggal bagaimana chemistry-nya bisa jalan aja di babak kedua nanti. Dari sisi ini Coach kita lihat sebenarnya kan football is all about moments juga ya. Mana kalau kita tarik balik ke Piala Asia di bulan Januari kemarin, momen kita tuh lawan Korea kan, gitu. Ya pas lawan Korea tuh kemenangan yang sangat magical ya, kita bisa bilang itu membuat seolah-olah kadang ketika level percaya diri tinggi, kekurangan dari sisi teknis itu tertutupi karena masalah percaya diri yang tinggi. Nah ini mungkin ini yang masih akan kita coba temukan gitu Coach. Karena kan kalau dari sisi jadwal sebenarnya menguntungkan kita Coach. Jadi ketemu Myanmar dulu, baru ke Laos,
Baru habis itu lawannya berat Vietnam nih coach. Jadi harus lawan Korea yang Olimpiade maksudnya. Iya, yang U23 kemarin. Itu kan seumur. Kalau ini kan enggak. Iya. Kalau ini kan lawannya senior semua. Iya betul. Jadi dan beberapa pemain luar juga main. Ya. Diaspora sekarang nggak ada. Ya. Marcelino gua anggap pemain ya dia bukan pemain diaspora juga kan. Iya. Hanya dia bermain di luar. Betul. Sama Arhan. Jadi untuk gue ya kualitas kita memang segini. Dan ya biar kita lihat sekarang perbedaannya jauh banget antara senior dan U22 ini. Iya. Kalau lo lihat keberadaan pemain-pemain yang kita kategorikan sebagai senior di sini kayak Arhan, Asnawi, Stroik dan juga Marcelino, apakah cukup untuk bisa membimbing dari sisi core tim nih biar nggak cukup anak-anak yang lain ini bisa keep up? Nggak segampang itu. Dari satu level turnamen kayak berat ya coach? Nggak segampang itu. Oke. Karena mereka sudah berminggu-minggu biasa ketemu lawan yang selevel mereka. Iya. Sekarang ketemu lawan yang agak berat, mereka agak ya bisa bilang agak panik. Iya. Dan gue berasa sih kayak maksudnya waktu semua tim senior kita full tim nih ya. Kayak di tengah ada Nathan, ada Yenner, ada Tom Haye, kemudian ada Calvin Verdong, ada Jay Izes. Kemudian tiba-tiba masuk ke atas, tiba-tiba ada Witan, ada jadi itu langsung dari build up tek begitu yang kesana langsung drop gitu coach. Terjadi quality. Maka dari itu tadi gue bilang netizen ini sekarang udah bisa membedakan antara pemain muda yang dari Liga 1 sama pemain senior kita yang dari liga luar. Dari nggak usah lihat menang kalahnya, dari permainan aja jauh banget. Dari permainan aja jauh banget. Ya maksud gua basic things lah kayak lu kontrol passing. Biar semua orang juga bisa lihat level liga kita pemain muda ya yang dicalonkan untuk masuk ke timnas, ya itu segitu. Jadi harus banyak ada perubahan lah. Terutama dari teknik dasar dulu lah. Kontrol bolanya sering salah. Dari level taktik dan formasi coach, hari ini gimana lo ngeliat? Gue nggak masalah dengan itu, oke. Buktinya ada berapa momen kita bisa bermain. Tapi mungkin tadi hanya momen ini kurang banyak. Soal gap yang terjadi di tengah menurut lo, apakah karena memang dikondisikan oleh taktik Sintayong kayak gitu, atau emang pemain menerjemahkannya berbeda nih di lapangan? Gini. maksimal. Let's make it simple. Lu sebagai pemain belakang, sebagai Panji lah kalau main, oke? Bola instruksinya ada build up dari belakang. Tapi kalau pemain tengah di cover, terus temen-temen lu di press, apa yang lu lakukan? Ya mau nggak mau lu kasih long ball, nggak ada pilihan. Nah, pertanyaan kan adalah bagaimana untuk menghindari long ball. Sudah kita lihat juga beberapa kali tanpa long ball kita bisa ke depan. Artinya pemain itu harus lebih jangan terlalu statis mainnya. Jangan cuma nunggu bisa lari, minta ruang, cari ruang. Nah, di sini kita kurang pintar. Untuk pergerakan tanpa bola gitu. Pergerakan tanpa bola kita kurang pintar. Itu sangat kelihatan sehingga kita dengan gampangnya di press.